Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita minggu ini tertulis dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca secara responsoria. Di ayat ke-8 kita boleh sama-sama membaca. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya kita sama-sama. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan penginjilan selalu diawali dengan satu penderitaan. Datangnya Injil di tengah-tengah orang Batak. Yang pertama harus mengorbankan hidupnya dan dia harus mati untuk menyatakan kebenarannya. Yang kedua, tantangan demi tantangan terjadi di setiap pemberitaan kebenaran dan Injil di tanah Batak. Perjuangan nomensen sedemikian hebat, tapi tantangan demi tantangan mereka rasakan. Bukan saja para misionaris yang ada di tengah-tengah suku Batak, tetapi hampir di seluruh penginjilan di dunia ini. Oleh karena itu,
ada istilah gereja bertumbuh ketika ada darah martir tertumpah. Yang artinya penderitaan, pengorbanan itu menjadi bagian dari seorang pemberita Injil. Paulus sendiri menceritakan bagaimanakah penderitaan yang dialami di Filipi. Dia telah difitnah, dia telah dipenjara, bahkan dia akan dijatuhi hukuman mati. Tetapi orang-orang Tesalonika pada saat itu yang sedang percaya kepada Kristus masuk dalam satu pengajaran baru. Mereka mulai diombang-ambingkan oleh pemahaman yang menyatakan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu sudah naik ke surga. Sampai di situ kebenaran terjadi. Yang kedua, Kristus yang bangkit itu akan turun sebentar lagi. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang menjadi kesenangan. Sehingga orang-orang yang kurang memahami kehadiran Kristus menjual harta bendanya dan berleha-leha, makan minum dan tidak mau bekerja karena harapan Kristus sebentar lagi datang. Oleh karena itulah Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika agar tetap waspada. Kewaspadaan itu terus-menerus diajarkan oleh Paulus. Sampai-sampai Paulus menggambarkan bagaimanakah dia membimbing, mengarahkan orang-orang yang telah percaya kepada Kristus jangan terombang-ambing, tapi dia mau menuntun seperti seorang ibu yang membesarkan anaknya, yang setia untuk menunggu pertumbuhannya, yang setia menuntun dan mengajar untuk berjalan, yang setia menuntun untuk memberi makanan demi makanan sampai dia mampu makan sendiri. Menuntun bagaimana dia mengakukan imannya atau berbicara sampai anak itu boleh berbicara sendiri. Bertahun-tahun seorang ibu melatih mama, bapak, kakak, budi dan sebagainya. Itulah yang dilakukan, satu gambaran yang dinyatakan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bagaimanakah kesabaran Paulus menghadapi tantangan yang begitu luar biasa? Berita sukacita itu telah dinyatakan dengan keberanian yang luar biasa, yang siap untuk menderita, yang siap untuk berkorban. Semua yang dia lakukan itu atas pertolongan Tuhan. Disadari Paulus, kesabaran Paulus dinyatakan itu oleh karena kekuatan yang dari Tuhan. Dan itu diberikan sebuah gambaran. Seorang ibu tidak akan marah ketika anaknya sulit untuk mengatakan R sekalipun. Bertahun-tahun terus menerus diajarkan. Seorang ibu tidak marah ketika anaknya baru belajar berjalan jatuh dan menangis. Dan itu terus menerus dilatih. Begitu juga hal makan dan sebagainya. Dan inilah Paulus mau nyatakan di tengah-tengah kehidupan orang yang ada di Tesalonika.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita boleh memberikan satu gambaran tentang kehidupan kita, sudah sesabar apakah kita membimbing anak-anak kita? Ketika kecil begitu luar biasa kita kesabarannya untuk menunjukkan, untuk mengajar, untuk memimpin, menuntun. Tapi setelah dewasa, kita tidak lagi mengajarnya. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan, maka dia harus mendapat hukuman. Mungkin kita mencabutnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Salomo. Ajarlah anakmu dengan lidi jika melakukan kesalahan, agar dia tidak melakukan kesalahan yang berulang. Atau istilah sekarang, jangan biarkan anakmu jatuh ke dalam lubang yang sama. Oleh karena itu ketika anak itu salah, maka kita Paulus memberikan satu gambaran ini. Bagaimana dengan kita? Sebagai orang-orang percaya yang telah menikmati sukacita, yang telah menikmati keselamatan yang daripada Tuhan, kita juga disuruh untuk menyatakan berita kebenaran di tengah-tengah keluarga kita. Apakah kita juga boleh mengajar anak-anak kita untuk memahami tentang siapakah Daud? Mengajarkan seperti bangsa Israel, bagaimanakah kisah perjuangan umat Israel sampai ke tanah Kanaan? Dan apakah kita juga sering mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana perjuangan kita hingga hari ini, mulai dari Tapanuli sampai ke tempat ini, berjuang siang dan malam. Sehingga kita sering berkata, anak botolungun, ngertilah penderitaan. Kami terus menderita. Tetapi pada saat-saat tertentu, hari ini penderitaan itu masih juga berlanjut. Tapi kita bisa bertahan, kita bisa melakukannya, kita bisa melakukan pekerjaan kita. Itu bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata itu karena pertolongan Tuhan. Keberanian yang kita nyatakan di tengah-tengah perjuangan hidup ini. Bukan saja terik matahari yang harus kita lewati, tetapi persaingan yang begitu berat, arus yang begitu deras. Kita harus berjuang, kita harus lalui, dan kita harus berhadapan, dan kita tidak bisa menghindar. Semua yang kita sudah kerjakan, semua yang sudah kita lakukan, kita harus menyadari semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah sekali-kali melupakan pekerjaan, perjuanganmu. Tapi Tuhan menginginkan dan menanti suaramu kepadanya meminta pertolongan. Apakah ketika kita tidak mampu kita meminta tolong kepada Tuhan, atau kita berputus asa dan membiarkan ketidakmampuan itu begitu saja? Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, ketika kita tidak mampu, kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan akan menolong. Tuhan akan membimbing. Dan Tuhan akan mengarahkan kita ke dalam satu sukacita, yaitu keselamatan.
berita Injil atau berita sukacita yang kita sudah terima itu menjadi satu hadiah yang luar biasa. Dan janganlah menjadi anak-anak terus, tetapi jadilah dewasa dan berpeganglah kepada iman, siaplah menghadapi tantangan zaman. Firman Tuhan sebagai tameng kita, pelindung kita, perisai kita, agar kita boleh menghadapi setiap tantangan yang telah diarahkan kepada saudara dan saya. Tantangan hidup itu terus mengarah kepada kita. Hari ini tantangan ada, besok setelah bangun tantangan sudah menanti. Tanpa firman Tuhan menjadi perisai hidup kita, maka ketika panah itu meluncur mengenai kita, maka yang terjadi kita adalah orang yang sering berputus asa. Tetapi kalau firman Tuhan sebagai tameng atau sebagai perisai kita, maka firman itu menjadi kekuatan yang khusus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun Tuhan kadangkala mengizinkan penderitaan itu menerpa hidup saudara dan saya. Tetapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia, orang-orang yang mengandalkan firman Tuhan sebagai perisai dan pelindung, dia akan menjalani setiap tantangan dan penderitaan itu dengan penuh sorak-sorai. Dan hari ini Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhan sedang memproses hidup saudara dan saya untuk menghadapi setiap tantangan. Saudara, ketika kita mendengar surat pastoral dari pimpinan Huria kita, Opue Purus, sentralisasi sudah berjalan 10 bulan. Tapi dalam sentralisasi ini ternyata kita masih tertatih-tatih. Yang diharapkan 80% boleh masuk ke dalam sentralisasi, tetapi sampai hari ini hanya 65%. Sehingga kita harus juga bertekad untuk mensukseskan sentralisasi yang telah diputuskan oleh Sinode Godang, dengan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk saudara-saudara kita pemberita-pemberita Injil di pedalaman. Kalaupun disinggung tadi bagaimana seluruh pelayan HKBP harus dipotong balajonya untuk menyisihkan sebahagian balajo itu gereja Mentawai sebagai asuhan HKBP. Itu adalah satu tekad agar pendeta HKBP juga boleh menjadi berkat sahabatnya yang sedang dalam penderitaan, yang sedang dalam kekurangan. Demikianlah gereja-gereja yang ada di dunia ini, termasuk gereja-gereja HKBP. Kalau kita pun memberikan lebih dari apa yang sedang kita minta, itu berarti kita telah menjadi berkat bagi saudara kita atau gereja kita yang ada di Bonapasulgit. Dan itulah yang menjadi pergumulan pimpinan Huria, agar sentralisasi ini menjadikan kesejahteraan seluruh gereja boleh dilayani oleh para pelayan-pelayan Tuhan. Tidak ada lagi
yang harus ditinggalkan, tetapi semua harus diisi oleh pelayan-pelayan Tuhan karena kita mau menjadi saluran berkat buat gereja-gereja yang lain. Oleh karena itu, himbauan pucuk pimpinan itu mau mengarahkan kepada kita untuk tetap setia. Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam penderitaan ketika kita mau menjadi saluran berkat. Ada istilah yang lain, semakin kita boleh menjadi berkat karena Tuhan sudah memberkati kita. Oleh karena itu, HKBP Jatimurni selalu mendukung dan boleh dikatakan 5 besar dari distrik Bekasi yang boleh memberikan yang terbaik dari semua gereja yang ada di Bekasi. Atau kita katakan 10, artinya yang memenuhi target. Tapi itulah yang mau kita pertahankan dan itu yang mau kita pacu supaya kita juga menjadi berkat bagi yang lain. Ketika kita memberi bukan karena kita memberi, bukan karena kita berkelimpahan, tetapi ketika kita memberi kita akan penuh dengan sukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan juga ini mengarahkan agar kita juga boleh memberikan satu gambaran tentang kehidupan bahwa saya, gereja kita, persekutuan kita harus menjadi berkat buat gereja yang lain, khususnya buat saudara-saudara kita yang ada di pedalaman atau yang ada di Bonapasukit. Agar semua pelayanan itu boleh merata dan itulah cita-cita daripada pimpinan kita. Agar setiap firman boleh sampai kepada tujuannya yaitu jemaat HKBP dimanapun dan kapanpun dia ada. Tetap menerima firman yang dari Tuhan sehingga Tuhan terus menuntun, memberkati dan memberi pertolongan bagi saudara dan bagi semua jemaat HKBP yang ada di dunia. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami bersyukur kalau Tuhan sudah memelihara kami, memberkati, menuntun sehingga kami mampu untuk menghadapi setiap tantangan dan memperjuangkan anak-anak dan keluarga dalam usaha dan pekerjaan. Oleh karena itu Tuhan, kasihanilah kami dan kuatkanlah kami agar kami tetap setia untuk menjadi berkat karena kami merasakan Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat pimpinan gereja kami yang terus-menerus berpikir untuk mensejahterakan seluruh pelayan dan seluruh jemaat agar pemberitaan firman Tuhan merata di seluruh HKBP. Oleh karena itu Tuhan beri kesehatan bagi pimpinan kami agar mereka terus memperjuangkan kebenaran dan menyatakan firman-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Begitu juga Tuhan kami berdoa ke dalam satu situasi yang begitu mencekam di dalam kehidupan saudara-saudara kami di dalam peperangan sekarang. Tolong Tuhan, Engkau juga bimbing dan pimpin para pemimpin-pemimpin khususnya Palestina dan Israel. Agar mereka juga boleh sepakat untuk mengadakan perdamaian. Begitu juga Tuhan, kami berdoa kepada keadaan Indonesia yang saat ini akan terus berjuang untuk memilih para pimpinan-pimpinan kami. Oleh karena itu, berikan keamanan, kenyamanan, damai sejahtera dan arahkan kami agar kami memilih sesuai dengan kehendak-Mu
sesuai dengan hati nurani kami. Oleh karena itu kami mohon kiranya Engkau juga memberikan kedamaian dan sukacita. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa kepada lingkungan kami, biarlah juga Engkau memberikan kedamaian dan ketentraman. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang sedang dalam penderitaan sakit penyakit, khususnya Nyonya Raja Gugu Buru Togotoro, Nyonya Serigar Buru Purba, Nyonya Silaban Buru Simbulun, David Tambunan, Nyonya Simbulun M. Simbulun Buru Nenggolan, Nyonya M. Sianipar Buru Marpau, begitu juga Nyonya Simbulun Buru Tambunan, Ohara Manalu, R. Sormin Buru Gultum, Evander Rumah Horbo, dan Nyonya Simanjorang Buru Manurung. Tuhan, sahabat saudara kami dalam penderitaan sakit dan perawatan di rumah, pemulihan sudah terjadi, tetapi kami mau Engkau memulihkan kesempurnaannya sehingga mereka boleh beraktivitas untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaannya. Begitu juga Tuhan, kami yang hadir hari ini, kami mau Engkau memberkati. Jika kami ada kurang sehat, biarlah juga Engkau memberi kesembuhan. Tetapi jika kami sedang bergumul oleh karena keluarga, pekerjaan dan usaha, tolong Tuhan kuatkan. Karena kami yakin dan percaya hanya pertolongan Tuhan yang memampukan kami untuk mengatasi setiap pergumulan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Begitu juga para ladomu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah juga Engkau memberkati keluarga dan anak-anak agar kami melayani dengan sungguh-sungguh, dan pakailah kami sebagaimana kami ada di tengah-tengah pelayanan kami, agar nama-Mu tetap dimuliakan. Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.